Hai guys, welcome back to my channel. Nah, di video ini aku akan membahas tentang geotodekor tekstil yang diaplikasikan di sepatu. Nah, geotodekor tekstil ini kan sudah pernah aku bahas, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar dan di sosial media aku. Nah, ini adalah koleksi tekstil markerku. Sedikit sih, dulu aku pernah pakai merek lain selain Gyoto. Kalau Gyoto kan sudah pernah aku unboxing ya. Nah, ini Artline Shirt Marker, jadi spidol buat tekstil juga. Lalu ada Posca Pen, tapi karena warnanya terbatas dan biar videonya nggak panjang, aku bahas yang Gyoto dekor tekstil ya. Untuk sepatunya aku pakai sepatu kanvas mereknya PX Style. Harganya murah, tapi aku lupa berapa. Kalian bisa beli online, banyak banget sih yang jual, dan modelnya tuh kayak lebih dari satu gitu. Kayak itu kan 98P modelnya, lalu warnanya putih dan size nya 37. Kalau kalian mau beli sepatu ini ya kalian lihat aja deh, kayak gini lah sepatunya, standar gitu ya. Tapi kalau buat eksperimen untuk mewarnai atau melukis di atasnya sih oke-oke aja. Ini sekalian review sepatunya ya. Sepatunya ini menurut aku agak berat gitu ya, tapi maklum lah karena harganya terjangkau gitu kan. Lalu kalau kalian mau beli, pilih ukuran yang di bawah nomor yang biasa kalian pakai. Ini aku belinya terlalu besar masih ya, harusnya aku beli yang 36 nih kalau kayak gini, karena ini masih kegedean dikit buat aku. Jadi 2 angka di bawah ya. Kalau kalian biasanya 38, pilihlah 36 gitu. Nah, oke. Jadi di eksperimen ini aku udah bikin catatan nih, apa aja yang mau aku nilai gitu ya. Yang pertama dari badan sepatunya, yaitu di kain kanvasnya. Lalu juga ada di sole sepatunya atau bagian karet di bawah itu. Mungkin ada beberapa kalian yang mau ngegambar juga di situ ya, bisa nggak nih nempel gitu kan. Terus ada juga yang nanyain di kulit sintetis, tapi karena aku gak punya yang berbahan kulit sintetis, aku pakai benda lain yang nanti aku jadikan eksperimen juga gitu, yang bahannya dari kulit sintetis. Oke, jadi sepatu sebelah kanan nanti akan aku jemur setelah aku gambar gitu ya, dan sepatu sebelah kiri akan aku keringkan pakai pengering rambut. Dan untuk sepatu sebelah kiri bagian belakang nanti akan aku angin-anginkan aja. Jadi kita nanti bisa membedakan kira-kira dari ketiganya itu mana yang terbaik gitu ya. Di sini aku menggunakan pengering rambut mereknya Miyako, tapi kalian bisa menggunakan merek apa aja, jadi nggak usah nanya boleh nggak pakai merek ini gitu, pakai merek itu gitu. Sama aja ya. Di sini videonya aku percepat biar nggak memakan waktu yang terlalu lama. Dan ini yang sebelah kanan sudah aku gambar gitu, lalu aku jemur ya. Jadi aku udah gambar di bagian kain kanvasnya dan juga di sole sepatunya. Dan untuk yang di belakang sebelah kiri aku gambar terlebih dahulu biar dia tuh lebih kering nantinya, karena bagian belakang yang sebelah kiri itu cuman aku angin-anginkan. Dan untuk yang sebelah depan aku pakai pengering rambut. Oke, sebelum ditanya, jadi aku jawab dulu harus berapa lama di hair dryernya.
Jadi bisa dikeringkannya sampai permukaannya tuh udah panas gitu lah ya, atau ya mungkin 5 menit. Nah sekarang kita lihat nih, untuk yang diangin-anginkan bagian sol sepatu dia tuh memudar, jadi warnanya nggak nempel. Sedangkan yang di hair dryer dia tuh nempel yang di bagian sol sepatu. Nah kita tebelin lagi coba ya, jadi memang berbeda ya antara yang udah nempel sama yang enggak. Kesimpulannya adalah untuk sepatu di bagian kiri depan, yaitu yang dikeringkan pakai hair dryer, untuk badan sepatunya dan sol sepatunya itu tintanya nempel walaupun diusap-usap. Sedangkan untuk yang di bagian belakang kiri atau yang cuma diangin-anginkan, di badan sepatunya nempel tapi di sol sepatunya nggak nempel. Lalu kita kan beralih ke yang kulit sintetis, tapi karena aku gak punya sepatu berbahan kulit sintetis yang bisa dioret-oret, jadi aku pakai notebook aku. Tapi sayangnya ini notebooknya warna hitam, jadi kurang kelihatan di kamera. Tapi percayalah bahwa tintanya itu kelihatan guys. Jadi apalagi kalau permukaannya warna putih ya. Dan ini perlakuannya sama, ada yang diangin-anginkan dan ada yang dikeringkan pakai hair dryer dan dijemur. Dan di sini aku juga pakai tas aku, warnanya tuh abu-abu, jadi lebih kelihatan gitu loh. Nah, lebih kelihatan di kamera gini kan. Nah, jadi yang bisa disimpulkan dari percobaan yang sama, kalau untuk yang di kulit sintetis, untuk yang di hair dryer dia itu tintanya nempel walaupun diusap-usap gitu ya. Sedangkan yang dikeringkan biasa tintanya itu nggak nempel alias pudar. Kita beralih ke eksperimen yang dijemur. Jadi ada sepatu dan tas. Tadi aku udah jemur sekitar 1 jaman lebih gitu. Dan untuk di tas yang kulit sintetis itu tintanya ada yang pudar gitu ya, atau kita bisa bilang nggak nempel. Nah sedangkan yang di sepatu, untuk di badan sepatunya itu masih aman guys. Jadi walaupun diusap-usap gitu masih oke, tapi di sol sepatunya itu ada yang pudar gitu. Jadi kita kasih centang yang gak nempel ya. Untuk eksperimen yang selanjutnya adalah bagaimana kalau kita cuci produk yang udah digambar pakai Gyoto Decor Tekstil. Nah untuk perlakuan yang pertama adalah dikucek aja pakai air gitu ya, dicuci pakai air. Tapi yang kedua adalah disikat tanpa sabun, dan yang ketiga adalah disikat dengan sabun cuci. Oke, jadi kita mulai dari sepatu sebelah kiri yang di belakang alias yang diangin-anginkan. Jadi ketika kita cuci pakai air aja, itu tinta sepatunya di bahan kainnya itu masih aman atau tidak melebar. Tapi untuk di bagian sol sepatunya dia tuh melebar ya. Lalu ketika kita pakai sikat tapi tidak pakai sabun, untuk di bagian kainnya juga aman, tapi untuk di sol sepatunya tidak aman alias melebar. Dan yang terakhir kita pakai sabun lalu disikat, itu ternyata baik di kainnya dan juga di sol sepatunya itu tidak aman guys, alias melebar ya. Oke, kita beralih ke sepatu sebelah kiri bagian depan alias yang dikeringkan pakai hair dryer. Jadi ketika kita cuci atau kucek pakai air aja, dia itu untuk di bahan kainnya dia aman, tapi untuk di sol sepatunya dia tuh melebar. Sedangkan ketika kita sikat tanpa sabun, untuk di bagian kainnya dia juga aman, tapi untuk bagian sol sepatunya dia melebar. Dan ketika disikat pakai sabun, dia itu untuk bagian sol sepatu dan badan sepatunya sama-sama tidak aman alias melebar guys. Sekarang kita beralih ke sepatu yang sebelah kanan alias sepatu yang dijemur. Jadi ketika aku melakukan percobaan mencuci dengan cara dikucek pakai air aja, lalu disikat tanpa sabun dan disikat dengan sabun, untuk yang di badan sepatunya atau yang kainnya itu sama-sama aman alias tidak melebar, tidak pudar, tidak luntur. Tapi untuk di bagian sol sepatu itu semuanya baik dicuci doang pakai air atau pakai disikat pakai sabun atau disikat tanpa sabun, itu sama-sama tidak aman alias melebar, luntur dan pudar gitu guys. Nah aku menjemurnya tuh sekitar 1 jaman lebih gitu ya tadi ya, karena memang kejar-kejaran sama matahari sih musim hujan. Jadi kalau kalian pengen ngegambar, aku saranin kalian tuh lebih jemurnya lebih lama lagi sampai bener-bener panas gitu permukaannya. Terus kalian gambarnya di kain kanvasnya aja ya. Kalau untuk di sol sepatunya bisa sih, tapi kalian harus lapisi lagi kayaknya dengan kayak lapisan
apa ya, cat buat kulit gitu loh. Jadi biar dia lebih nempel, kayaknya itu bisa membantu kalau kalian memang benar-benar mau menggambar sol sepatu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini juga ada tas yang aku jemur tadi. Itu juga durasi penjemurannya mirip-mirip lah sama sepatu itu, dan hasilnya itu sama-sama melebar, luntur, dan pudar gitu ketika dicuci guys. Jadi untuk kulit sintetis aku sarankan juga kalian pakai kayak cairan untuk melapisi cat untuk kulit gitu loh. Itu ada loh, dan apa ya, bisa kalian coba gitu loh. Bener-bener nggak sih kalau pakai Giotto udah kering lalu kalian olesi itu bisa nempel atau enggak. Oke, kesimpulannya akan aku tampilkan di akhir video, dan aku harap aku sudah menjawab semua pertanyaan dari kalian. Jadi semoga kalian suka sama videonya ya.